Lu Yun menghela nafas panjang dan berkata dengan nada yang dalam bahwa seorang pahlawan menghargai pahlawannya, sayang sekali. Karena itu, Lu Yun berhenti bicara. Ini sangat mendesak bagi Ling Qianqiu. Itu menggaruk telinga dan menggaruk kepala. Hatiku seperti terbakar oleh api yang menyala-nyala, menderita. Teman kecil, sayang sekali. Kamu harus membicarakannya nanti. Jangan berhenti di saat kritis seperti ini. Seseorang bisa dengan mudah terbunuh. Desak Ling Qianqiu. Lu Yun berpura-pura malu dan berkata, Saudara Qianqiu. Metode rahasia serangan jiwa tingkat lanjutmu hanya memiliki informasi yang cukup. Jika kamu masih ingin mengetahui tindak lanjutnya. Lu Yun memutar jarinya dan berkata sambil tersenyum jahat, saya harus membayar lebih. Apa? Ling Qianqiu berkata dengan marah, metode rahasia serangan jiwa tingkat tinggi sepadan dengan harganya. Saya tidak berani mengatakan itu. Saudara Qianqiu, tidak ada harga pasti untuk kesenjangan informasi. Lu Yun berkata sambil tersenyum, seolah Qianqiu yakin. Ling Qianqiu sangat marah, tapi sekarang situasinya ada di hadapannya. Jika Anda tidak terus memberitahu Lu Yun metode rahasia serangan jiwa tingkat lanjut, maka jangan berharap untuk mengetahui apapun dari mulutnya. Hal yang paling dibenci adalah semangat Lu Yun tidak lebih lemah darinya, bahkan lebih buruk lagi, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ling Qianqiu sangat membencinya hingga giginya hampir patah. Saudara Qianqiu, kita semua sudah dewasa, dan waktu sangat berharga. Segera ambil keputusan. Oke, nak, kamu punya nyali. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah besar. Itu tergantung apakah kamu berani menerimanya. Ling Qianqiu berkata dengan galak. Apa yang perlu ditakutkan? Selama itu adalah sesuatu yang diberikan oleh saudara Qianqiu, aku akan memperlakukannya sebagai harta karun. Dengan RH sebagai jaminan, Lu Yun sama sekali tidak takut dengan tipuan Ling Qianqiu. Kalau begitu kamu harus menyimpannya. Kali ini, kelompok cahaya yang melayang keluar dari tengah alis Ling Qianqiu berbeda dari sebelumnya, yang memancarkan cahaya putih bersih, melainkan memancarkan cahaya biru samar. Hal ini membuat Lu Yun merasa sedikit ragu dan bertanya kepada RH, kamu berjanji tidak akan ada masalah, kan? Yang saya dapatkan masih berupa jawaban tegas RH, jangan khawatir. Saudaraku, dengan hadis ini, tidak akan ada kejutan. Lu Yun patah hati dan menyedot cahaya biru ke alisnya. Melihat pemandangan ini, Ling Qianqiu berkata dengan suara yang dalam, nak. Kamu punya nyali. Saudara Qianqiu sangat memuji. Lu Yun berkata dengan tenang. Bahkan, sekelompok orang pun panik menunggu hasil penerimaan RH. Saudaraku, orang ini sangat kejam. Apa maksudmu? RH, mungkinkah dia mengirimkan bom waktu? Berhenti bicara omong kosong. Telan bola ringan itu untukku secepatnya. RH, jangan terlalu bersemangat. Saudaraku, yang memang terekam dalam bola cahaya ini adalah metode serangan rahasia jiwa, dan itu juga yang spesial. Apa? Metode rahasia serangan jiwa khusus. Bukankah ini menghasilkan banyak uang? Wairi, bukankah Ling Qianqiu ini sangat marah padanya? Suara RH kembali terdengar dari benaknya, jangan terlalu bersemangat, saudara. Dengarkan saja apa yang ingin saya katakan. Memang benar ini adalah teknik serangan rahasia khusus untuk jiwa, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya. Lu Yun, apa maksudmu? Kenapa aku tidak bisa menggunakannya? Kenapa aku tidak bisa menggunakannya? Saudaraku, metode rahasia serangan jiwa khusus ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang dari suku roh dan suku ini. Jika ras lain mempraktikkannya secara paksa, setidaknya mereka akan menjadi terobsesi, dan jiwa mereka akan tersebar dalam kasus terburuk. Lu Yun, brengsek, Ling Qianqiu ini kejam sekali. Yang benar adalah Anda harus memperlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri. Ini seperti seorang wanita telanjang yang berbaring di balik layar, tetapi Anda tidak bisa melewati layar tipis itu. Bagaimana, nak, apakah chip ini berfungsi? Jika tidak, aku akan memberimu satu lagi. Kata-kata Ling Qianqiu penuh dengan provokasi. Lu Yun sangat marah hingga dia ingin naik dan memberi Ling Qianqiu 2 penis besar. Saudaraku, tidak perlu marah. Aku masih di sini kan? Suara RH terdengar di benaknya. Oh, RH, apa kamu punya ide? Saudaraku, klan rohnya bukan satu-satunya yang akrab dengan jiwa ilahi. Kontrol Chaos Bloodworms kita terhadap jiwa ilahi tidak lebih lemah dari mereka. Bagaimanapun, inilah orang yang kita makan. Saya akan memodifikasi sedikit metode rahasia serangan jiwa spiritual khusus dari suku roh, dan kemudian Anda dapat mempraktikkannya, saudara. Sialan, RH, kamu masih punya kemampuan ini. Apa kamu tidak melihatnya? Biasanya kamu tidak pamer, ternyata kamu menyembunyikannya dalam-dalam. Lu Yun memuji dengan murah hati. Saudaraku, pujian yang berlebihan, itu semua berkat ajaran baik kakak tertuaku. Kecerdasan emosional RH dan Lu Yun juga meningkat pesat selama periode ini, dan mereka benar-benar berbeda dari Leng King yang terpana bergabung dengan cabang tersebut. Kalau begitu, seberapa percaya diri kamu, RH? Saudaraku, kamu masih tidak percaya padaku, saudaramu. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Aku hanya ingin tahu, Lu Yun berkata dengan sedikit malu. Saudaraku, kamu bisa menggunakan Jusen Sujiang di depan Ling Qianqiu ini. Lihat saja ekspresinya dan kamu akan tahu. Lu Yunren tertegun sejenak, lalu menoleh ke belakang dan melihat bahwa RH telah menembus kelompok cahaya biru, hanya menyisakan sebagian kecil tubuh serangga di luar. Di luar dugaan,
RH masih menjadi aktivis. Namun, setelah sekian lama bersama, Lu Yun sudah mengetahui karakter RH. Ini murni tidak menguntungkan dan tidak mampu membelinya lebih awal. Hari ini saya tiba-tiba menjadi sangat perhatian, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Tapi mari kita tunggu sampai kita berurusan dengan pria menyebalkan di depan kita. Lu Yun menggosok tangannya dan berkata, tidak perlu diubah. Tidak perlu diubah. Aku sangat menyukai metode rahasia serangan jiwa khusus ini. Dan itu cocok untukku. Itu bagus. Nak, selama kamu puas. Tapi ketika saatnya tiba, kamu akan terobsesi dengan latihan, tapi jangan menaruh dendam padaku. Ling Qianqiu berkata sambil tersenyum cerah. Kata-kata Lu Yun terdengar seperti pembicaraan yang sulit baginya. Metode rahasia serangan jiwa khusus hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari ras spiritual. Bagaimana itu bisa terjadi? Lu Yun berkata dengan tenang. Kalau begitu kita sudah mencapai kesepakatan, bisakah kamu terus membicarakannya? Desak Ling Qianqiu. Jangan khawatir, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan pada saudara Qianqiu untuk memeriksaku. Apakah ada yang salah dengan metode rahasia budidayaku? Kata Lu Yun, mata menjadi putih keperakan. Ketika Ling Qianqiu melihat pemandangan ini, matanya hampir melotot, seolah-olah dia melihat hantu. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kamu, manusia yang tercela, bagaimana kamu bisa menggunakan keahlian khusus klanku untuk menyerang metode rahasia menahan para dewa? Itu tidak mungkin. Lu Yun menghirup udara dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa metode rahasia yang diajarkan RH kepadanya untuk meningkatkan kualitas makanan ternyata adalah metode aksi rahasia suku roh. Pada saat ini, banyak kata aneh muncul di benaknya. Lu Yun pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, ketika dia belajar mendisiplinkan para dewa dan mengirim jenderal. Suara RH terdengar dari benaknya, saudaraku. Selesai. Begitu cepat, bahkan belum 1 menit pun. Apakah kamu sudah selesai? Lu Yun merasa seperti baru saja melihat hantu. Kenapa dia tidak melihat RH begitu kuat sebelumnya? Taburkan air, saudaraku. Aku punya spesialisasi di bidang seni. Aku, RH, tidak pandai bertarung, tapi dalam aspek lain, aku yang terbaik. RH mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan percaya diri. Ini pertama kalinya saya mendengar seseorang berbicara tentang tidak melakukan pekerjaannya dengan benar dengan cara yang menyegarkan dan halus. RH, cepat dan coba, saudaraku. Metode rahasia serangan jiwa khusus ini penuh dengan kerusakan. Bahkan aku merasa luar biasa saat melihatnya. Tapi konsumsi jiwanya sangat tinggi. Apakah itu terlalu besar untuk ditanggung oleh jiwaku? Lu Yun bertanya. Kamu, kecuali kamu, jika jiwa orang-orang dengan level yang sama dibandingkan dengan danau, maka jiwa ras roh seperti lautan luas, dan jiwamu seperti langit berbintang yang luas. Tidak ada bandingannya sama sekali. RH berkata dengan ekspresi kagum. Kalau begitu aku akan lega. Lu Yun mencerminkan kata-kata khusus itu ke dalam jiwanya. Sama seperti terakhir kali saya belajar cara mengendalikan para dewa, dengan transformasi RH, kesulitan belajarnya bahkan jauh lebih mudah daripada mempelajari metode rahasia serangan jiwa tingkat lanjut sekarang. Aku tahu, Nak, itu pasti campuran ras rohku dan ras manusiaku. Itu sebabnya kamu menggunakan metode rahasia serangan jiwa khusus ras rohku, kan? Ling Qianqiu berkata dengan mata berbinar. Memikirkan hal ini, misteri bagaimana Lu Yun, ras manusia, dapat memiliki jiwa yang begitu kuat terpecahkan. Kalimat ini hampir membuat Lu Yun Zeng tertawa. Apakah ini rumor ide untuk bergabung jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka? Nak, menurut garis keturunanmu, aku bisa dianggap sebagai setengah dari leluhurmu. Teknik rahasia serangan jiwa khusus tadi bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan dariku. Ling Qianqiu berkata dengan berani. Tidak, tunggu saja. Lu Yun takut jika dia tidak mengatakan apapun untuk membangunkan hantu klan roh ini, orang ini mungkin akan berselingkuh dengannya, dan keluarganya akan menjadi sulit diatur. Kapan aku mengakui bahwa aku adalah ras roh ras campuran? Saudara Qianqiu, apakah kamu akan menjadi bodoh di dalam sangkar gelap ini? Namun meski begitu, Lu Yun dengan jelas membantahnya. Tapi Ling Qianqiu, seolah-olah dia terhipnotis oleh dirinya sendiri, menyadari bahwa Lu Yun adalah campuran dari ras roh dan ras manusia. Nak, hanya karena kamu tidak mengakuinya bukan berarti kamu tidak mengakuinya. Jiwa yang begitu kuat hanya dapat dicapai oleh ras roh kita di alam ini. Ini adalah keuntungan unik yang diberikan surga kepada ras roh. Ling Qianqiu sangat bangga saat dia berbicara. Lu Yun terdiam. Jadi untuk alhamdulillah, kalian semua tumbuh menjadi seperti ini. Dengan kepala besar dan tubuh kecil, kalian makan melamin setiap hari. Meskipun Ling Qianqiu tidak tahu apa itu melamin, dia tetap mengerti maksud kalimat sebelumnya. Beraninya kamu mengolok-olok sosok agungku. Sepertinya kamu tidak tumbuh di antara suku spiritualku. Kamu telah tercemar oleh pikiran buruk suku lain. Kepala besar adalah romantisme menjadi seorang laki-laki. Tidak tahu. Lu Yun memandang Ling Qianqiu dari atas ke bawah, tapi dia benar-benar tidak bisa menghubungkan tinggi badannya dengan tinggi badannya. Dan saya sangat penasaran, estetika cacat seperti apa yang dimiliki para Eldar. Lu Yun tidak ingin terlalu terlibat dengan Ling Qianqiu dalam topik ini. Dia dengan tajam bertanya, apakah Anda memiliki teknik rahasia lainnya? Ada metode rahasia jiwa tingkat tinggi lainnya. Saya tahu metode rahasia serangan jiwa khusus. Saya sudah mengajarkannya kepada Anda.
Junior, Ling Qianqiu sekarang sepenuhnya menganggap Lu Yun sebagai junior dari klan spiritualnya sendiri, jadi tentu saja dia mengatakan yang sebenarnya. Tidak masalah jika Anda tidak menginginkan teknik rahasia jiwa tingkat tinggi. Lu Yun benar-benar tidak ingin Ling Qianqiu berdebat dengannya lagi, dia takut dia akan menjadi bodoh juga. Cahaya biru samar muncul di matanya. Ling Qianqiu terkejut saat melihat pemandangan ini, dan pupil matanya mengecil, pemotongan jiwa bintang. Bagaimana mungkin? Bukankah ini yang aku baru saja ajarkan padamu? Kamu benar-benar mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu. Bakat yang luar biasa. Apakah kamu berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan klan rohku? Hanya klan rohku yang dapat memiliki bakat seperti itu di dalam jiwa. Petik 2. Kata-kata Ling Qianqiu tiba-tiba berhenti, dia menunduk tak percaya pada tubuh bagian bawah yang perlahan jatuh ke bawah. Sisa kekuatan pada lukanya masih mengikis sisa bagian atas tubuhnya. Kenapa kamu melakukan ini pada leluhurmu? Tahukah kamu bahwa kamu sedang melahap leluhurmu? Itu adalah tindakan pengkhianatan. Sebelum dia selesai berbicara, dia dicabik-cabik oleh kekuatan yang mengamuk di tubuhnya. Kamu pengkhianat sekali. Sudah berapa kali kubilang padamu bahwa tenaga kerja dan manajemen tidak ada hubungannya dengan ras rohmu. Koklea itu seolah-olah terjepit oleh tosis otak kecil. Kamu tidak bisa memahami ucapan manusia, kanan. Lu Yun tidak pernah menyangka bahwa sebelum kematiannya, Ling Qianqiu mengira dia adalah ras setengah roh. Klan roh Jie Nyima berada di ambang kepunahan, dan Anda, Ling Qianqiu, harus memikul sebagian besar tanggung jawab. Saudaraku, kamu tidak tahan lagi. Semua orang di klan roh sangat jenius dalam logika. Lu Yun, mereka pantas dimusnahkan. Jika ras seperti itu bisa bertahan di dunia atas, itu akan menjadi penghinaan bagi ras lain. Setelah menenangkan suasana hati saya, secara keseluruhan, selain perlu mencuci telinga, hasil panennya cukup besar. Apalagi yang paling ditakuti oleh para setan dan zombie adalah serangan jiwa. Hal ini tentunya karena ketika mereka ingin tidur, ada yang buru-buru memberi mereka bantal. Membawa mosuner yang tidak sadarkan diri di pundaknya, Lu Yun bergegas menuruni gunung di bawah naungan malam dan langsung menuju ibu kota kekaisaran. Di tengah, Lu Yun bertanya pada RH, ayo kita bicara. RH, kamu sangat aktif hari ini, apa yang kamu rencanakan? Tidak mungkin. Jika kakak laki-laki dalam masalah, adik laki-laki bisa berdiri dan menonton. Kata RH sambil tersenyum. Kamu bisa menjatuhkannya. Segera setelah kamu bertahan, aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Cepat dan rekrut dia dengan jujur. Lu Yun sangat mengenal RH, dan perhatiannya hari ini seolah-olah dia telah melakukannya diambil darinya. Aneh jika tidak ada konspirasi. RH terkekeh dan berkata, kakak paling mengenalku. Adikku, aku punya beberapa permintaan kecil. Nak, tunjukkan ekor rubahnya. Tapi karena kamu banyak membantu hari ini, ayo lanjutkan. Selama permintaanmu tidak terlalu berlebihan, aku akan memuaskanmu. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kita belum sampai. Aku akan memberitahu kakakku ketika aku sampai di sana. Oh, sepertinya RH, ini bukan sekadar ide mendadak. Kamu sudah merencanakannya sejak lama. Kami di sini, kakak, suara RH terdengar di benaknya. Karena jarak pandang di malam hari cukup rendah, Lu Yun selalu mengaktifkan kesadarannya untuk mencegah potensi bahaya. Oleh karena itu, apapun yang RH lihat, kesadaran spiritual Lu Yun dapat mendeteksinya. Melihat ke arah itu mengikuti bimbingan RH, Lu Yun mengangkat alisnya, dan gundukan sarang lebah yang terbalik berhasil menarik perhatiannya. Ini, sarang hantu, saudaraku, suara RH terdengar di benaknya. Bukankah yang kamu inginkan ada di sini? Lu Yun bertanya ragu-ragu. Kakak laki-laki tertua memang kakak laki-laki tertua. Awalnya, tidak ada apa-apa di sarang hantu ini. Itu tidak lebih dari tempat berkumpulnya kebencian. Tapi akan berbeda jika ada roh di dalamnya. Apa maksudmu, RH? Kamu harus menunggu sampai kamu menghancurkan sarang hantu ini sebelum kamu mengetahuinya, saudaraku. Lagi pula, aku tidak yakin apakah suku roh yang berubah menjadi hantu masih mengikuti kebiasaan mereka dalam hidup. RH menjelaskan, kenapa aku semakin bingung mendengarkan penjelasanmu. RH, dan dari siapa kamu belajar bernapas dengan berat? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Saudaraku, ada pepatah lama dalam ras manusiamu. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya, mereka yang mendekati merah disebut merah dan mereka yang dekat dengan tinta disebut hitam. Lu Yun, yang kamu maksud dengan ini adalah aku mengajarimu perasaan. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Kakakmu, kamu tidak belajar dariku dan aku memiliki banyak keuntungan, tetapi kamu mempelajari hal-hal yang tidak berguna ini. Saudaraku, itu salah. Setiap kali aku melihatmu, kamu bisa menggunakan keterampilan ini untuk membodohi orang lain. Jadi kamu baru saja belajar dari ini dan menyalahkan kakakmu atas segalanya. Apa yang kamu bicarakan? Saudaraku, latihan adalah cara terbaik untuk belajar. Lu Yun, haha, tahukah kamu bahwa kamu sedang mencari kesialan? Beraninya kamu mengolok-olokku, kakak tertuamu. Saat satu orang dan satu serangga sedang bertengkar, Lu Yun telah tiba di depan sarang hantu. Karena Ling Qianqiu yang menjaga sudah bersendawa, dan melihat jejak pertempuran di sekitarnya, Mosuner pasti telah melenyapkan banyak hantu yang melarikan diri dari sarang hantu.
Jadi sekarang sarang hantu ini sebenarnya hanyalah cangkang kosong, dan tidak ada hantu di dalamnya. Lu Yun dengan mudah meratakan sarang hantu berbentuk sarang lebah itu. Bola cahaya biru samar memancarkan cahaya menyilaukan di kegelapan. Mata RH membelalak saat melihatnya. Saudaraku, aku menginginkannya. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia menggigil dan hampir muntah, haha. Kakak laki-lakimu, aku tidak pernah mengajarimu bertingkah genit dan manis. Terutama dengan seseorang yang berjenis kelamin sama. Aku tidak bisa mengendalikannya untuk sesaat, saudaraku. Aku kehilangan kesabaran, kata RH dengan tenang. Kamu hampir tidak menyuruhku pergi ketika kamu tiba-tiba muncul seperti ini. Tahukah kamu? Lu Yun berkata sambil mengambil tumpukan bola cahaya biru yang terlihat sedikit lebih besar dari telur ikan. Apa ini? Itu membuatmu sangat bersemangat. Benda ini sepertinya disebut bola roh pelangi oleh suku roh. Benda ini digunakan oleh suku roh untuk mengumpulkan jiwa dan segera pulih ketika terluka. RH menjelaskan, bola roh pelangi ini mirip dengan peninggalan Buddha berupa keledai botak. Ini adalah tonik terbaik bagi kami para cacing darah. Lu Yun memberi RH semua bola roh pelangi di tangannya. Orang ini benar-benar membuktikan pepatah bahwa suatu negara mudah diubah, tetapi sifatnya sulit diubah. Dia masih seorang pecinta kuliner yang bisa berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuap makanan yang bahkan mungkin tidak ada. Dia layak menyandang statusnya sebagai pecinta kuliner papan atas. RH menelan semua bola roh pelangi 3 kali, 5 demi 2, lalu menutup matanya, berbaring di atas jiwa Lu Yun, dan mulai tertidur. Lu Yun terdiam. Tapi Lu Yun terlalu malas untuk menggoda RH lagi pula, dia masih membawa satu di punggungnya. Anda harus segera kembali. 10 menit kemudian, Lu Yun terengah-engah dan naik kembali ke tembok kota Kekaisaran Donglai. Saat ini, ada 3 iblis yang berjaga di sana. Ini adalah penggunaan khusus Chushen Sujian oleh Lu Yun sebelum dia pergi, untuk mencegah rumahnya dirampok saat dia berkeliaran di luar. Tapi sepertinya sejak dia pergi, tidak banyak hantu yang datang, dan ketiga iblis tingkat 4 ini bahkan tidak memiliki luka apapun di tubuh mereka. Jika Lu Yun yang menjaga tempat itu sekarang, ketiga iblis tingkat 4 ini pasti sudah lama mati. Setelah menurunkan mereka, Lu Yun duduk sendirian di tembok kota, dengan Mosuner yang tidak sadarkan diri bersandar di dinding di sebelahnya. RH baru saja mengatakan bahwa meskipun dia terluka parah, dengan fisik iblis, dia tidak akan mampu untuk bertahan hidup besok pagi. Pasti akan bangun. Melihat langit yang gelap gulita tanpa satu bintang pun, pikiran Lu Yun melayang entah kemana. Sementara sisi Lu Yun tenang, sisi klan mayat jauh lebih hidup. Orang-orang dari klan mayat sibuk bekerja di tembok kota untuk sementara waktu. Menghadapi gelombang jiwa-jiwa yang dirugikan sangatlah menyakitkan. Sepanjang waktu, mereka tidak lagi berharap wakil komandan mereka, Si Feng, akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Tapi ekspektasi mereka ditakdirkan untuk kecewa. Malam yang hening. Langit masih seperti dulu, tanpa peringatan, berubah dari hitam pekat menjadi abu-abu seperti dulu, seperti lewatnya awan gelap. Melihat iblis-iblis itu bangun satu demi satu, Mosuner di sampingnya tidak menunjukkan niat untuk bangun. Lu Yun merasa sangat sedih, berpikir bahwa dia masih terlalu mempercayai RH. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah orang-orang dari klan iblis ini mendengarkan perintahnya atau tidak? Dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke klan iblis untuk saat ini. Dan yang lebih menyebalkan lagi adalah iblis tingkat 4 yang dikendalikan olehnya dengan jenderal penahan Tuhan tidak tahu jalan pulang. Kalian semua iblis gila jalan, bukan? Tepat ketika mata Lu Yun menjadi gelap dan dia tidak berdaya, Mosuner bangun. Melihat pemandangan familiar di depanku dan 250 familiar. Jika bukan karena sakit kepala yang membelah, dia akan mengira dia hanya tidur dan bermimpi. Aku belum mati, Mosuner berkata agak berbeda. Sepertinya karena terlalu bersemangat, lukanya terlibat, dan ada serangkaian batuk. Suara batuk berhasil menarik perhatian Lu Yun, dan dia bergegas untuk memeriksanya, takut Mosuner akan pingsan karena kegembiraan. 250. Apakah kamu menyelamatkanku? Mosuner berkata dengan lemah. Selangkangannya terbakar, selangkangannya terbakar. Kata-kata Lu Yun berhasil membuat Mosuner tertawa. Lukanya ditarik lagi, dan serangkaian batuk keluar dari mulutnya. 250. Bantu aku berdiri. Bisakah kita ganti judulnya? Aku punya nama lain. Panggil iblis untuk bertemu. Lu Yun berkata sambil membantunya berdiri. Para iblis yang masih tersebar di bawah tembok kota tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan menatap Mosuner. Mulai hari ini, Mo Xianfeng telah ditunjuk sebagai wakil komandan sementara. Dia akan membawamu kembali ke klanmu. Mosuner berkata dengan lemah. Lu Yun. Tapi aku tidak tahu jalan kembali ke klan iblis. Aku juga tidak tahu jalannya. Lu Yun, apa-apaan ini? Kamu juga tidak tahu. Lalu apa-apaan kali ini? Itu klan iblis. Ketika Lu Yun mendengar Mosuner mengatakan ini, semua orang menjadi bingung. Anda, wakil komandan klan iblis, tidak tahu jalan kembali ke klan iblis. Oh, kapan orang-orang klan iblis menjadi begitu ketat dengan detailnya? Selama arahan umumnya bagus, kamu selalu bisa kembali ke klan iblis. Berjalan saja ke timur. Benar, berkata dengan tidak sabar. Lu Yun, oke, aku sudah menjelaskan misinya dengan jelas. Jika terjadi kesalahan, Panglima akan menyalahkanmu, dan itu tidak ada hubungannya denganku.
Aku akan menyembuhkannya, tubuhnya menyusut dengan cepat. Tak lama kemudian, ukurannya hanya sebesar jari kelingking. Dia berbaring dengan nyaman di atas kepala Lu Yun dan berhenti mendengarkan apa yang terjadi di luar jendela. Lu Yun, ini bukan untuk menyelamatkan seseorang. Ini jelas untuk menyelamatkan dirinya sendiri sebagai ayah yang masih hidup. Bukan itu saja, panci telah dibuang, tapi tidak masalah untuk melakukannya dan berdiri di sana dengan linglung. Lu Yun masih ingin segera keluar dari sini. Jika dia tidak terburu-buru, dia hanya akan menunggu di tembok kota sampai Raja Iblis kembali dan menjemput mereka. Sehat, kami hanya bisa mengikuti kata-kata Mosuner dan berjalan ke timur terlebih dahulu, memastikan bahwa arah umum tetap tidak berubah. Begitu dia mengatakannya, Lu Yun memimpin sekelompok setan keluar kota. Tidak lama setelah dia keluar, Lu Yun menyadari ada yang tidak beres. Dia tidak melihat bekas perkelahian di sepanjang jalan, bahkan tidak ada bekas yang terpengaruh. Ini sangat tidak masuk akal. Kalian pasti tahu kalau jalan ini tidak jauh dari sarang hantu aslinya. Itu menempuh jarak 3 atau 4 mil. Semuanya dipersilakan, istirahatlah di tempatmu berada. Kemudian Lu Yun memanjat pohon abu-abu di sampingnya, berpikir untuk memeriksa situasi sekitarnya dan menjawab keraguannya. Melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda pertempuran di antara pepohonan abu-abu yang tak berujung. Lu Yun menghirup udara dingin. Meski sulit dipercaya, ini memang bukan hutan abu-abu tempat dia bertarung tadi malam. Tapi dia telah menatap hutan kelabu ini tadi malam dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Apa yang sedang terjadi? 250. Aku menemukan sesuatu yang aneh begitu cepat. Lumayan, suara Mosun datang dari atas. Tampaknya karena penyusutannya, kata-katanya terdengar lebih kuat. Makanya kita tidak menggambar peta, karena percuma saja jika kita melakukannya. Hutan abu-abu ini akan bergerak setiap saat-saat malam dan siang bergantian, dan tidak ada pola sama sekali. Lu Yun, benarkah? Ya, pahami seperti ini. Itu mungkin bagi kita. Dimungkinkan untuk kembali ke klan iblis dalam 1 hari. Mungkin untuk berjalan selama beberapa hari dan kembali sekali. Sebelum pembebasan. Mosuner berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, itu benar. Tapi jangan pernah berpikir untuk kembali ke klan iblis dalam 1 hari. Kemungkinannya sangat kecil, dan hanya ada 3 catatan di buku sejarah. Tapi kejadian kedua yang Anda sebutkan terjadi puluhan kali setiap tahun. Terlebih lagi, masih banyak orang yang terjebak dan mati di hutan abu-abu. Petik 2. Lu Yun menelan ludah, bukankah iblis ini sakit? Bukankah ini murni pertaruhan dengan nyawanya sendiri? Terlebih lagi, taruhannya sangat tidak seimbang. Jika Anda kalah, Anda akan kehilangan nyawa Anda, tetapi jika Anda memenangkan taruhan, Anda akan menyelamatkan hidup Anda. Alangkah lebih baik jika kita tidak masuk saja. Anda tidak perlu mengambil risiko dan Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Apakah kamu takut sekarang? Mosuner menantang, di mana kamu sekarang? Ada hal-hal yang lebih menakutkan menunggumu di depan. Lu Yun, cinta hanyalah hidangan pembuka. 250. Kamu harus ingat bahwa sebagai iblis, hal yang paling diperlukan adalah semangat petualangan. Hanya dengan cara ini kamu bisa menjalani gayamu sendiri di gurun ini. Mosuner berkata perlahan, Lu Yun, klan iblis ini memiliki kesalahpahaman tentang semangat petualangan. Bukankah ini hanya tipuan untuk bunuh diri? Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, lakukan saja selangkah demi selangkah. Di pegunungan di negeri angin barat, sekelompok pria berbaju putih sedang membalut luka satu sama lain. Tiba-tiba, seorang pria berbaju putih jatuh ke tanah tanpa peringatan dan mulai bergerak-gerak liar. Jika Lu Yun ada di sini, dia pasti ingin mengetahui pemandangan ini. Persis sama seperti saat Bei Di datang. Kabut putih mulai muncul dari 7 lubang pria berbaju putih, membentuk sosok di udara, namun kali ini bukan Bei Di, melainkan Bai Ye, tangan kanan Bei Di. Semua orang berbaju putih berdiri, membungkuk hormat dan berkata, lihat Tuan Bai Ye. Ya, Bai Ye mengangguk, menatap semua orang berbaju putih, dan berkata dengan bingung, mengapa hanya ada sedikit orang yang tersisa. Apakah kalian berpisah? Tak seorang pun berbaju putih berani berbicara. Mengapa Bai Ye dan orang pintar lainnya tidak mengerti maksudnya? Sekelompok sampah. Apakah semuanya hanya untuk makanan? Bai Ye berteriak dengan marah, saya meminta Anda untuk menangkap beberapa anak nakal dari alam surgawi tingkat tengah. Hanya ada selusin orang yang tersisa dari ratusan. Petik 2. Kepala orang-orang berpakaian putih diturunkan lebih rendah lagi. Jangan bilang padaku bahwa setelah begitu banyak orang meninggal, pada akhirnya tidak ada yang tertangkap. Pemimpin pria berbaju putih buru-buru mulai berkata, Bos. Kami telah menangkap pria itu, dan sekarang dia telah dibekukan dengan bola es misterius yang Anda berikan kepada kami. Kamu akhirnya melakukan satu hal. Cepat kembali. Kamu akan menyelamatkan dirimu dari banyak malam dan mimpi yang panjang di negeri angin barat. Bayangan Bai Ye menghilang. Saat ini, semua pemandangan di sini muncul dalam bentuk gambar lautan bunga di Dengtusi. Hanya saja lautan bunga yang tadinya berwarna-warni telah berubah menjadi merah darah, dan semua bunganya juga berubah menjadi merah darah. Tapi tidak ada seorang pun di lautan bunga, dan si penghindar lampu tidak bisa ditemukan. Liu Yaner, yang baru pulih dari luka-lukanya, tidak tahu kemana dia pergi. Hanya kun jahat berskala darah di langit yang masih berputar seperti biasa. Di negeri Donglai,
Zikong dan Xuanwu berdiri di depan sebuah gua, membungkuk dalam-dalam ke arah gua, dan berkata, Amitabha. Buddha memberkatimu. Kepala biara tua Zikong, apakah ini benar-benar mungkin? Kalau ada pagoda prajna, tingkat keberhasilannya bisa ditingkatkan 20%, tapi sekarang kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka. Wajah Zikong yang belum dewasa menunjukkan ekspresi mendalam yang tidak sesuai dengan usianya. Lewati rintangan ini, keluarkan tubuh emas dan jadilah Buddha, dan mulai sekarang melangkahlah ke negeri dongeng emas Daluo. Jika kamu tidak bisa melewatinya, jiwamu akan terbang. Kamu tidak akan bisa memasuki reinkarnasi abadi. Wu Neng, kamu harus bertahan. Xuanwu membacakan kitab suci dengan wajah khawatir dan berdoa untuk para junior di dalam gua. Zikong menghela nafas dan pergi. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan ajaran Buddha mereka dengan cepat. Terserah Anda apakah Anda dapat selamat dari bencana yang akan datang ini. Lu Yun, yang telah bepergian sepanjang hari, tidak menyadari ada yang aneh dengan hutan abu-abu. Namun, dia menyalakan api aneh di sepanjang jalan. Hanya menunggu fajar, dia akan tahu bagaimana hutan kelabu bergerak. Lu Yun menyebarkan kesadarannya dan melihat sekeliling, tapi untungnya, tidak ada sarang hantu yang ditemukan di hutan abu-abu ini. Dia membuat pengaturan agar iblis-iblis yang dikendalikannya berjaga dan berjaga. Lu Yun ingin mencari tempat yang nyaman untuk tidur dan istirahat yang nyenyak. Tapi tidak sebelum ajalnya menyentuh tanah. Hanya mendengar bunyi klik, seorang kecil mendarat di tanah terlebih dahulu. Setelah melakukan perjalanan sepanjang hari, Lu Yun lupa bahwa Mo Xuner masih terbaring di atas kepalanya. Hal yang paling menjengkelkan adalah Mo Xuner terbangun setelah dilempar sampai mati. Oh, apa yang kamu lakukan? 250. Mo Xuner menyentuh pantatnya dan naik dari tanah, mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke kepala Lu Yun. Dari sini terlihat bahwa Mo Xuner jauh lebih baik daripada keadaan lesu di pagi hari. Ketahanan iblis sungguh menakutkan. Gelap, apa yang bisa kamu lakukan? Tidurlah. Kamu sudah tidur sepanjang hari dan kamu segar, tapi aku sangat lelah sampai-sampai aku akan mati. Lu Yun berkata dengan marah. Bagaimana ini bisa dilakukan? Sebagai wakil komandan klan iblis, bagaimana kamu bisa tidur? Kamu harus berjaga sepanjang malam. Mo Xuner segera meraih telinga Lu Yun dan mencoba menariknya ke atas. Meskipun Mo Xuner menjadi lebih kecil, kekuatannya tidak berkurang seiring dengan tubuhnya. Tarikan ini hampir mengangkat Lu Yun. Apakah ini menyenangkan? Kamu belum pernah bermain sebelumnya. Lu Yun berkata dengan marah, kamu harus mengetahui aturan klan iblis. Jika kamu melakukan pelanggaran berikut, apa hukumannya? Mo Xuner berkata sambil tersenyum, kamu telah bertindak sebagai wakil komandan selama sehari dan kamu tidak tahu siapa dirimu. 250. Jangan lupa siapa yang memberimu posisi wakil komandan. Kamu bisa mencobanya. Mari kita lihat apakah kata-katamu berhasil. Lu Yun melihat ketiga iblis tingkat 4 yang berjaga dan berkata, kemarilah. Melihat iblis tingkat 4 berjalan menuju sisi ini, Mo Xuner segera berkata, kembali. Tetapi ketiga iblis tingkat 4 sepertinya tidak mendengarnya dan masih berjalan menuju sisi ini. Momen ini membuat Mo Xuner marah, dan dia merasa dihina. Tidak bisakah kamu mendengarku? Aku menyuruhmu kembali. Titik 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 titik. Mo Xuner terus berteriak, dan wajahnya menjadi semakin suram. Tapi tiga iblis tingkat 4 sepertinya memakai penutup telinga, dan mereka berjalan ke arah ini dengan bodoh. Lu Yun memperhatikan dari samping, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Sebut saja, bahkan jika kamu meneriaki mereka, ketiga iblis tingkat 4 ini tidak akan mendengarkanmu, karena mereka telah dikendalikan oleh Lu Yun menggunakan jenderal penahan Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Mo Xuner terengah-engah dan menatap Lu Yun. Apa maksudmu? Aku hanya duduk di sini. Kamu tidak tahu apa yang aku lakukan. Lu Yun bertanya pada Mo Xuner, yang tidak bisa berkata-kata. Kalian pergi dan istirahat. Dia akan berjaga malam ini. Mo Xuner menunjuk ke arah Lu Yun dan berkata. Tapi tiga iblis tingkat 4 tetap bergeming. Tidak ada gunanya. Mereka, terima saja perintah dariku. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Kamu tampil bagus, kembali dan berjaga. Lu Yun memberi isyarat kepada tiga iblis tingkat 4. Melihat tiga iblis tingkat 4 yang berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, Mo Xuner terdiam. 250 di depanku penuh misteri. Dengan kekuatan iblis tingkat 5, lokasi sarang hantu terdeteksi. Terluka parah, dia lolos dari tangan hantu Eldar. Kini hanya butuh 1 hari untuk melatih tiga iblis yang bersumpah setia kepadanya. Semuanya terasa luar biasa, tapi yang lebih aneh lagi sekarang adalah banyak hal luar biasa terjadi pada satu orang. Siapa kamu? 250. Tapi Mo Xuner tidak mendapat jawaban untuk waktu yang lama. Ketika dia berbalik, dia melihat Lu Yun telah tertidur. Mo Xuner sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Faktanya, Lu Yun tidak tertidur, dia terlalu malas untuk menemani tingkah lakunya yang tidak masuk akal. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan saat fajar menjelang, Lu Yun bangun. Dia sedang menunggu hutan abu-abu yang aneh itu bergerak dan berubah, tapi sampai selesai, Lu Yun tidak merasakan apa-apa. Api aneh yang dia tinggalkan di sepanjang jalan tetap tidak berubah. Ini membuatnya merasa sangat terkejut. Mungkinkah setelah melakukan perjalanan seharian penuh, dia bahkan tidak melintasi satu wilayah pun? Ataukah wilayah ini tidak berpindah kemarin? Apakah ini mungkin atau tidak, Lu Yun tidak bisa datang.
Lagi pula, hanya ada sedikit berita yang beredar saat ini. Sayang sekali, Lu Yun tiba-tiba duduk dari tanah. Saya baru saja mendengar suara mendesis di telinga saya. Pohon besar berwarna abu-abu di kejauhan tumbang ke tanah. 250. Kamu sengaja melakukannya. Raungan Mosun datang dari patahan pohon besar. Lu Yun menjawab dengan marah, di tempat sebesar ini, kamu harus tidur di atas kepalaku. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu, Mosuner terbang dengan marah, dan kali ini dia ingin menunjukkan kepada Lu Yun apapun yang dia katakan. Tunggu sebentar, ekspresi Lu Yun tiba-tiba menjadi serius. Sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan. Sudah terlambat. 250. Aku harus menghajarmu sampai habis hari ini. Kata Mosuner. Semuanya dengarkan perintahnya. Cepat kembali. Lari. Cepat. Cepat. Lu Yun meraung. Mosuner. 250. Kenapa kamu segila ini pagi-pagi sekali? Ada apa dengan ini? Kenapa kamu berjalan mundur? Ayo kita bertemu. Ini kejadian sekali dalam 1 milenium. Lu Yun berkata dengan nada sangat tertekan, kita sampai di rumah semalaman. Apa, bukankah itu lebih baik? Tapi kenapa kamu masih membiarkan anggota suku berlari di belakangmu? Mosuner berkata dengan bingung. Karena, keluarga ini milik klan mayat. Mosuner, keberuntungan macam apa ini? Mosuner tidak peduli bagaimana Lu Yun mengetahuinya. Dia mengangkat Lu Yun dengan tubuh kecilnya dan menyusul pasukan besar. Untungnya, kamu menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, kita akan menjadi domba yang akan disembelih ketika kita tiba di depan suku mayat. Kata Mosuner dengan suara yang dalam. Kau tahu, kenapa aku ingin sukuku melarikan diri? Mosuner, maksudmu klan zombie telah menemukan kita? Kalau tidak, cubit. Mosuner, lakukan dengan kecepatan penuh. Ikuti aku lebih cepat. Mosuner mendesak. Yang tidak dipahami Lu Yun adalah bagaimana klan mayat menemukan mereka. Secara logika, kekuatan jiwa suku zombie seharusnya sebanding dengan suku iblis. Apakah orang-orang dari klan mayat mengendalikan rahasia hutan abu-abu ini? Lu Yun bertanya. Mustahil. Bagaimana orang-orang dengan IQ tertinggi di lengannya bisa memiliki otak seperti itu? Mosuner berkata dengan sangat meremehkan. Tapi sekarang inilah satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Pada saat ini, 4 atau 5 kilometer di belakang mereka, cahaya merah menyala di mata wanita zombie bertopeng. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku.